Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad wa la tada' anta tasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in qalla. Halaman ente 6, yang ini nih 6. Iya tuh. Oh, ente bilangin apa gitu. Ini halaman berapa ente? Ente halaman berapa, Be? 135 yang terjemah Indonesia. Wala tada', dan jangan tinggalkan olehmu, anta tasaddaqa, bahwa kamu bersedekah, kulla yaumin, pada setiap hari, bisyai'in, dengan sesuatu apapun, wa in qalla, sekalipun sedikit, wa bakir bihi, dan berpagi-pagilah dengan sedekah. Fa innal balaya la tuqti'u sadaqata, maka sesungguhnya musibah itu tidak akan melewati akan sedekah, tidak akan menyalahi akan sedekah. Wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik, jangan kamu kecewakan orang yang mengemis yang berdiri di pintu rumahmu. Walau antu'tiyahu tamratan famadunaha, sekalipun bahwa kau beri dia sebutir kurma atau sebawahnya. Fa innahu hadiyatullahi ilaik, sesungguhnya pengemis itu hadiah dari Allah kepadamu. Fa illam tajid ma tu'tihi, maka jikalau kamu tidak mendapati sesuatu yang kamu dapat memberikannya, fa ahsin raddahu bilinin minal qaul wa jamilin minal wa'di, maka baguskanlah penolakannya dengan kelembutan ucapan dan keindahan janji. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita melanjutkan kajian wasiat Imam Haddad. Dalam materi malam hari ini, pentingnya bersedekah saban hari. Perlu diketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari beliau berpidato. Kata Nabi, ala kulli muslimin kulla yaumin sadaqah. Kata Nabi, ala kulli muslimin kulla yaumin sadaqah. Wajib yang namanya muslim saban hari kudu sedekah. Saban hari. Jangan setahun sekali, jangan sebulan sekali, jangan seminggu sekali, akan tetapi saban hari. Ketika Nabi mengata wajib, sahabat pada kaget, khususnya yang kurang berpunya. Bagaimana ini Nabi wajibin sedekah saban hari? Betapa kita dosa mulu ini saban hari. Begitu dalam benak sebagian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berani bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, fa illam nastati', Nabi, bagaimana kalau kita enggak mampu, enggak punya buat sedekah saban hari? Ini bagaimana nasib saya ini? Begitu kata Nabi, anta'mala biyadaihi wa yanfa'a bihi nafsah wa yatasaddaq. Kata Nabi, kalau memang kagak punya duit, upayakan kerja
dengan tangan sendiri, apa kek kerja, mau parkir kek, mau gojek kek, kata Nabi, nanti uang yang didapat sesudah buat kebutuhan diri, jangan kagak biar seperak sedekah yang didapat tuh kalau memang nggak punya. Saking pentingnya sedekah sabanari, kata Nabi, kalau orang punya kerja, nanti hasil kerjanya potong seikhlasnya buat sedekah. Ada sahabat nanya lagi, fa illam yastati', bagaimana kalau kagak mampu kerja, udah kagak bisa untuk kerja, usianya udah lanjut, kata Nabi, an yu'ina dzal hajatil malhuf, bantu dengan daya. Kalau udah nggak bisa dengan dana, bantu dengan daya, tenaga. Tolongin orang nyebrang ke di jalanan, tolongin tuh seberangin, begitu. Itu juga sedekah, namanya sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga. Kalau dia bisa, ada orang nanya, begitu tolongin pakai tenaga. Apa kek ada orang ngangkat barang gak bisa bantuin, ada mobil mogok dorong, itu sedekah dengan tenaga. Ada yang nanya lagi, fa'ilam yastati, kalau nggak bisa bagaimana? Kata Nabi, an ya'mura bil ma'ruf, pakai mulut, tolongin orang, ngomong yang baik-baik. Ada yang nanya alamat, bang mana rumahnya Haji Ahmad? Gua bukan orang sini, ini namanya orang pelit. Orang situ katanya bukan orang sini, bilang aja Pak Haji Ahmad rumahnya sebelah sono, begitu. Pakai mulut. Kalau nggak bisa juga pakai doa, begitu. Nggak bisa duit, daya, nggak bisa daya, doa. Bagaimana Nabi kalau nggak bisa juga pakai doa? Ayyum sikalisanahu wanisar, pakai diem. Itu juga sedekah dah. Diem aja, udah nolongin kagak, nyinyir aja nyinyir. Itu namanya nggak benar yang kayak begitu. Jadi kudu sedekah. Karena itu ngaji kita malam hari ini, Imam Haddad bilang, wala tada' an tatasaddaqa kulla yaum. Awas, sebagai muslim yang pengen bahagia dunia akhirat, jangan kagak sabanari sedekah. Sabanari bisyai'in wa in qalla, biar kata seperak, 1000 nggak mampu gope nggak mampu cepet, udah yang penting sabanari, jangan kagak begitu, jangan kagak, kudu sabanari. Nabi bilang begini, dawu mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit kalian dengan sedekah. Sedekah, jangan enggak, biar sehat. Sabanari, begitu. Jadi sedekah tuh sabanari, ngomongnya begini, ya Rabb, saya obati, saya beli keselamatan saya, kesehatan saya, kelancaran usaha saya dengan sedekah ini. Begitu sabanari, sedekah, jangan kagak, begitu sabanari.
Saya itu latih kawan-kawan majelis dengan istilah saya gigi 2000 gitu. Motor aja gigi 4 melejit, apalagi giginya 2000 begitu. Tujuannya latihan sedekah. Tujuan utama saya itu begitu. Nih ngamalin ajaran kayak begini nih. Saban hari biar berkah. Saban hari. Bukan dikasih orang, bukan. Disisihin. Di kaleng, di rumah. Taruh aja. Begitu. Jadi enggak perlu sedot WC saban hari, boros. Sedot WC saban hari. Sedot WC kalau udah penuh. Jadi saban hari di sepiteng, ntar udah penuh sedot. Sedekah saban hari, gope atau cepet apa berapa aja sih, ikhlas kita 1000 saban hari gitu. Udah banyak baru dibobok istilahnya begitu, baru kasih orang. Itu kayak begitu. Saban hari sedekah, saban hari. Ulama itu kalau mau sedekah biasanya saban hari itu dia doa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah al-qail dawu mardakum bis sadaqah ya Allah inni udawi nafsi wa ma nazala bi minal amrad wal asqam wal balaya bihadhihi sadaqah. Plung aja begitu ulama. Bahasa kitanya, ya Allah saya obati jiwa saya, apa aja yang menimpa sama saya, sakit, derita, cobaan, usaha, saya obati dengan sedekah saya ini biar lancar. Saban hari nggak bakalan bokeh orang seumur umur kalau dia jalanin bener-bener sedekah saban hari. Sedekah saban hari bukan langsung dikasih sama orang miskin tuh 1000, bukan. Kalau itu nggak ada berasa, kumpulin. Ada kotak namanya, orang-orang Cina itu CSR, perusahaan besar. Kita bikin CSR, jadi kotak sedekah begitu. Ntar ada pengemis tinggal kasih dari sini. Emang kita udah ada tempatnya, nggak nyampur sama rekening kita. Emang ini mau sedekah begitu. Itu kalau pengen berkah hidupnya, berkah. Saban hari kudu sedekah. Satu, pesan Imam Haddad kalau pengen berkah. 2, wabakir bih. Kalau sedekah subuh-subuh, pokoknya jangan lewat dari jam 9. Dari adzan subuh sampai jam 9. Jangan lewat tuh. Gitu. Habis sholat subuh langsung jadi. Enggak apa-apa. Mau langsung masukin pulang sholat subuh di kotak amal masjid. Jadi. Tapi kudu di bawah jam 9. Subuh. Kata Nabi begini, ini rahasia hidup. Kata Nabi, ma min yaumin yusbihul ibadu illa wa fihi malakani yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kata Nabi, saban subuh Allah turunkan 2 malaikat. Saban subuh sampai jam 9 tuh malaikat. Turunin 2 malaikat. Yang malaikat ini dikasih tugas khusus, namanya Kopassus. Jadi tugasnya khusus, tugasnya begitu.
tugasnya. Begitu. Karena tugasnya khusus, kagak ketahuan biasanya siapa yang masang bambu tuh. Sampai sekarang kagak tahu yang masang bambu di laut tuh. Karena ada tugas khusus. Sampai sekarang kagak ketahuan tuh. Dengar yang ngaku. Begitu. Begitu. Jadi malaikat ini tugasnya khusus apa? Doain. Doa orang. Malaikat itu tugasnya doa. Doanya manjur. Doanya diaminin jutaan malaikat. Pada amin kalau udah doa. Begitu. Yang pertama doanya begini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong ganti orang yang sedekah hari ini dengan berlipat-lipat ganda. Gantiin yang sedekah hari ini. Kalau ente sedekahnya sebulan sekali, didoainnya sebulan sekali. Kalau seminggu sekali, didoainnya seminggu sekali. Kalau sedekahnya saban hari, didoainnya saban hari. Itu diaminin sama malaikat yang lain. Amin. Manjur. Saban hari sedekah. Allah ganti berlipat-lipat ganda. Lipat-lipat ganda. Begitu. Dan yakini itu. Malaikat yang doa. Bahkan Nabi bilang, "Man naqasa malun min shadaqah." Kagak bakalan berkurang harta dengan sedekah. Agamanya apa aja, mau muslim ke, mau kafir ke, kalau demen sedekah saban hari kagak bakal berkurang hartanya. Itu janji agama itu, bukan karena agama, enggak. Mau kiai, mau santri, bebas sedekah saban hari. Ampe Nabi bilang nih, wala jahilun sakhiyun khairun indallah min alimin bakhilin. Demi Allah, kata Nabi, orang bodoh demen sedekah itu di mata Allah lebih tinggi daripada kiai yang pelitnya 17 setan. Itu kiai, satu setan aja udah parah, 17 pelit. Begitu sedekah saban hari. Yang atu doanya, ya Allah tolong ganti berlipat-lipat ganda yang sedekah hari ini. Pagi. Wong pagi sampai jam 9 gitu. Sedekah itu. Yang atunya doa. Doanya luar biasa yang atu. Aminnya kenceng malaikat yang dengar doa itu. Yang itu doanya Allah ma'akti mumsikan talafan. Kata malaikat yang satunya, ya Allah ancurin seancur-ancurnya orang yang kagak sedekah hari ini. Kata malaikat, amin. Begitu. Kalau ada orang ngalamin dia dagang rugi, mesti ada yang luput satu hari daripada bersedekah. Ada orang kena penyakit berat, begitu, stroke, mesti satu hari ada yang gak sedekah dia. Udah rumusnya begitu. Tuh doa malaikat manjur. Ya Allah ancurin orang yang agak sedekah hari ini. Begitu. Begitu. Sampai kayak begitu. Makanya kata Imam Haddad, wabakir bi, pagi-pagi. Begitu. Pagi-pagi. Didoain sama malaikat. Begitu. Doa yang kedua ini nih, manjur banget yang kedua. Begitu. Begitu. Tinggal pilih kita mau ikut yang mana, begitu. Begitu. Jadi saya itu banyak pesan sama kawan majelis. Saban hari amalan majelis Al-Bantani itu sedekah saban hari meski seperak, begitu.
baca Quran biar kata sehalaman gitu, salaman itu. Baca sholawat dan minimal 500 100 habis sholat tuh. Emang begitu. Ini ngamalin ajaran Nabi. Saban hari ngasihnya ya seminggu sekali. Mau sebulan sekali ngasih mau terserah. Begitu. Yang penting saban hari. Begitu. Tahadus binikmah banyak kawan-kawan majelis tuh saya kasih motor. Mungkin lebih kali dari 50-an mah saya beliin motor. Tapi enggak baru, mungkin yang baru kehitung sama saya. Mungkin. Dari mana itu duitnya? Sebetulnya duit itu tuh kalau mau saya dongengin mah duit sedekah. Kadang mau begini kawan majelis tuh biasanya ngaji. Nah ini jalan ngaji jalan kaki. Saya tanya, ngapa lu jalan kaki? Motornya saya jual bini lahiran. Ya Allah. Jadi nggak punya motor? Enggak. Saya ngintip. Yang ono celengan no. Adek kita hitung 4 juta, kadang mau 5 juta begitu, kadang dapet tuh. Oh, dapat 5 juta. Baru kita ngomong. Begitu ngomong kayak orang iya aja kalau ngomong. Mau motor, mau cari, mau motor PCX ke, NMAX ke, yang penting harganya 5 juta. Ya itu kan bahasa saya begitu. Ente mau bahasa apa aja itu terserah ente. Ini bahasa saya nyandain temen begitu anak majelis. Begitu. Kalau 5 juta mau guru dapatnya motor Mio kata dia. Ya nggak apa-apa. Mau. Cari. Gitu, cari. Dapat guru 5 juta. No duitnya. Duit itu tuh. Gitu. Jadi berasa begitu. Kalau saban hari 1000 kagak berasa orang punya. Ada juga yang kagak jadi. Oh, ada anak majelis. Saya tanya, kenapa jalannya pincang? Ditabrak di depan DPR MPR tuh motor saya hancur guru. Baik. Ntar telepon saya, telepon biar saya punya nomornya, maksudnya mau motor saya ngintip duit dulu, duit kayak begitu tuh lagi duit sedekah aja. Ada 6 juta, kata kita cari motor seminggu kagak ketemu, emang ngajinya 2 minggu sekali emang. Minggu gak datang, udah minggu depan baru ngomong 2 minggu ada motor, udah telat, duitnya udah diambil sama saya buat beli motor. Telat orang saya kasih waktu seminggu, kagak ini. Ada lagi yang satunya susah, ya di ini kasih dia, bukan rezeki ente ntar aja. Gitu orang ditungguin seminggu timbang nyari doang susah amat. Gitu bisa itu banyak itu di Facebook kalau bahasa saya. Nggak jadi itu, ada anak Jakarta Barat nggak jadi. Maafin saya, ente mau telat, duitnya udah diambil orang buat orang. Kayak begitu jadi berasa. Kadang mau buat bayar sekolah begitu jadi berasa. Berapa bayarannya bang? 600 setahun itu sekian, ngintip lagi. Ada kayaknya rezeki dia ini, bayarin setahun banyak. Saya cerita ini bukan mau riak, bukan, tapi memotivasi. Begitu tuh kalau dikumpulin mau berasa maksudnya. Coba kalau saban hari 2000 nggak berasa, nyelip doang di gigi gitu. Tapi kalau saudara begitu, nanti saudara bisa ningkat. Tadinya 500 perak jadi 1000, tadinya 1000 jadi 2000, begitu jiwanya begitu. Kadang membuat bantuin teman-teman kita tuh yang umroh tuh begitu kan, majelis tuh kadang iuran tuh ngumrohin merbot kurang ya, dari begitu sebetulnya begitu. Karena
Yang penting saban hari sedekah, ngasihnya mau ada waktunya. Yang penting misahinnya saban hari. Begitu. Ini berkah, biar sehat. Begitu. Ini agama yang ngajarin. Begitu. Bukan ajaran saya juga, ajaran Rasulullah begitu. Saya mau ngamalin aja dan ngajak aja sama orang. Begitu. Perak. Begitu. Saban hari. Sebab ngeri malaikat tuh. Jadi kalau ada kiai nih anaknya kecelakaan, kiai itu jadi ditelepon, yai itu anaknya kecelakaan naik motor jatuh begitu ya. Dia telepon ke rumah tuh yai itu, jadi dia enggak innalillahi, kagak innalillahi, enggak jatuh katanya. Iya. Lalu dia telepon ke rumahnya. Itu duit yang tadi pagi tuh saya suruh masukin ke kaleng tuh, udah dimasukin belum? Sama bininya, belum. Ini balasannya dari Allah. Anak kita jatuh dari motor. Gitu. Enggak sedekah. Masukin, karena itu saya bilang sebelum saya pergi, kata kiai. Itu begitu. Jadi sedekah wabakir bih, kata Imam Haddad. Berpagi-pagi sedekah. Kenapa? Fa innal balaya la tuqti'u shadaqah. Musibah enggak bakal menerjang sedekah. Kalau kita sedekah musibahnya meleset, enggak jadi. Yang tadinya kita mau dapat musibah kagak jadi. Kalau kita sedekah. Jadi ini penolak bala. Makanya suka disebut as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah musibah. Jadi kita enggak musibah. Begitu. Kalau udah kena musibah, badan sakit, kena stroke macam-macam, itu sedekahnya berjuta-juta tuh sama dokter, belum tentu sembuh juga. Mendingan seperak saban hari biar sehat. Begitu. Kayak makan, kita ini makan saban hari, saban hari. Jangan sampai nya enggak saban hari. Penyakit. Kalau kita nerima kudu ngasih, maka dalam bahasa Indonesia cakep, terima kasih. Kalau nerima kudu ngasih. Itu menerima mulu, nggak mau ngasih-ngasih, ya dipaksa suruh masuk rumah sakit. Begitu. Sedekah saban hari. Begitu saudara. Pisahin, ini duit sedekah. Begitu. Namanya sisih, bukan sisa. Beda antara sisih sama sisa. Kita punya duit 100 juta, kita belanja sisa, biar gampang aja deh 1 juta, sedekahin dikit ganjarannya. Sisa, kalau sisi potong dulu berapa? 2.000. Itu namanya sisi. Begitu. Itu lebih gede. Dan ini menyehatkan keuangan. Boleh tanya perusahaan-perusahaan tuh, bank kayak sabanari nawarin koperasi kospin, koperasi simpan pinjam. Sabanari nawarin, mau minjem enggak? Enggak, mau minjem enggak? Kenapa? Biar sehat keuangannya, harus keluar. Enggak boleh enggak dia kudu begitu. Bank begitu. Makanya kadang pinjaman habis sebenarnya udah kayak sholat aja ditawarin mulu. KTA, kartu tanda anggota, bukan kredit tanpa agunan. Itu begitu. Berkeluar sedekah. Itu rumus hidup. Sedekah saban hari. Berangkat dari yang kecil. Kalau lupa kodok. Kalau lupa kodok. Kalau lupa, umpamanya ya namanya orang manusia ada lupanya. Waduh belum nih udah dohor. Atau besoknya, waduh kemarin lupa. Ya Rob, ini kodoin yang kemarin. Ini yang sodako hari ini.
masukin kalengnya kayak begitu. Kalau Muallim Syafi'i Adzami baginya seminggu sekali, baginya setiap Jumat bagi uang tuh yang ada di Asiroh tuh, bagi begitu seminggu sekali baginya tuh Muallim, baginya seminggu sekali setiap hari Jumat. Sedekahnya sebenarnya kumpulin aja begitu, berkah. Sedekah enggak musibah tidak melewati sedekah. Sabanari sedekah kunci berkah. Benari, kalau saudara ngerti bank, mau pakai bank itu teknis, agama nggak ngatur. Bikin satu rekening namanya rekening buat sedekah. Kalau mainnya bank, kan banyak yang usaha nih, mainnya bank. Jadi bikin rekening lagi, rekening bank apa kek? Itu rekening sedekah. Jadi sabanari dari sini rekening yang dia pakai geser ke situ. Kan ada macam apa namanya belakangan itu yang ditempel-tempel tuh, keris kayak gitu tuh. Terserah dah ngasihnya kapan kayak jadi. Yang penting sabanari kudu sedekah sabanari. Biar kata seperak, enggak gede agama minta. Orang buat obat doang mau 100 perak, kurang jangan dari janji hati, kurang jangan, lebih boleh. Umpama sehari 1000, kayaknya hari ini dagangan lagi banyak, mau 10.000 dah, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai besok agak sedekah, masa ada saldo 9.000, besok agak gitu, nggak benar. Bukan begitu, kudu saban hari berkah. Saban hari sedekahnya, ngasihnya terserah. Kalau udah rada banyak kan jadi berasa begitu. Caranya begitu, namanya sedekah. Saban hari mau ngasihnya seminggu sekali ke teknis, yang penting saban hari. Kalau seminggu sekali, kitanya didoainnya seminggu sekali sama malaikatnya. Kalau sebulan sekali, sebulan sekali. Disumpahinya saban hari sama yang ngatunya. Nah, didoain sekali sama disumpahin 29 kali. Kan sebulan sekali kita. Ya, sengsara kita. Bisa-bisa berkah namanya saban hari, tapi disedotnya dari sepitengnya enggak saban hari, ngebuang ke sepitengnya saban hari. Ini namanya kaleng, ini namanya sepiteng. Kalau udah banyak diambil, namanya disedot kayak mobil itu tuh, mobil tinjak tuh. Nah itu teknis namanya. Saban hari pisahin plung, besok plung, 1.000 perak. Kira-kira saudara kuat nggak saban hari 1.000 perak? Kuat nggak kira-kira? 1.000 kuat nggak? Kuat. Nah kalau kuat ikuti saya biar rapi hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhidha alainal ahdu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitasadduqi kulla yaumin walau bisyai'in. Saya sebagai muslim pengikut Rasulullah, saya berjanji kepada Rasulullah akan bersedekah saban hari meskipun sedikit. Ya Allah,
saksikan baiat saya ini. Ya Rabb, terimalah, berikan taufik dan hidayahmu. Amin. Al-Fatihah. Begitu saudara. Pesan saya, kalau mau sedekah saban hari, kalau bentuknya kaleng begitu, bukan bentuknya kayak yang apa transfer gitu. Kalau kaleng, sebelum menaruhnya tuh ngomong, ya Allah, saya ngamalin ajaran Rasulullah sedekah saban hari. Saya punya hajat, sebut aja anu apa aja. Anak lagi sekolah, anak lagi ujian, si anu dagang, apa aja deh, sebut yang banyak. Udah selesai, pelung aja 1.000. Begitu. Kalau 1.000, kalau 2.000 ya 2.000, begitu. Tapi doa dulu, jangan langsung. Kalau saudara pakai transfer pencet tuh, doa dulu baru klik, begitu. Saban hari kayak begitu. Biarin malaikat mesem 1.000, doanya sejam, enggak apa-apa, begitu. Doanya panjang banget padahal 1.000, enggak apa-apa. Emang begitu. Saban hari itu begitu. Berkah saudara, berkah. Beneran berkah. Kalau pengen berkah kayak begitu, orang bakal kagum sama saudara. Kalau udah sedekah saban hari, saya mau bilang, ajarin kendala-kendala kehidupan. Kendalanya, nanti ada orang ngomong kagak enak sama saudara, saya kasih amalannya. Kalau ngomongnya kagak enak, jawabnya doain. Kalau ngomongnya enak di kuping, jawabnya amin. Dua doang. Kalau ngomongnya enak di kuping, jawabnya amin. Kalau omongan yang gak enak di kuping, jawabannya doain. Jangan lepas dari dua mulutnya, biar enggak lepas berkahnya. Nanti ada orang bilang, ente ini piara tuyul ya, begitu. Dikata piara tuyul, jangan jawab kurang ajar lu, jangan. Doain kan gak enak. Waduh, udah kaya nih, enak nggak? Nah, jawabnya amin. Jangan lu mau ngeledek mulu, mau dikasih kaya mulu kagak jadi, didoain orang. Itu ujiannya begitu. Kalau orang tukang sodako tuh, nanti ujiannya begitu. Pokoknya dua aja, yang enak di kuping amin, yang kagak enak doain. Lah orang kaya lu mana bisa dagang, kan kagak enak ya, jawabnya doain, begitu. Orang kaya lu apa aja hidup, orang tukang itu bakal tinggi derajatnya. Beneran, amalin aja, jangan putus. Saban hari begitu. Dikasihnya mau kemana aja. Saya tuh suka bilang, istilah saya gigi 2.000. Enggak mesti harus ngasihnya sama pesantren Ghosri Badeng, enggak. Saya enggak pernah kayak begitu. Cuman saya mau nyuruh sedekah saban hari, mau bantu pesantren, itu monggo. Enggak, yang penting mau sedekah benar. Kemana ke? Baginya, terserah. Gitu. Karena ini ajaran Rasulullah dan hidupnya berkah, berkah. Enggak kehitung dah berkahnya. Kadang di luar nalar keberkahan itu datang dari Allah. Bingung. Begitu. Asal sedekah saban hari. Ngomong aja apa aja diomong sama Allah. Jangan langsung plung, jangan. Doa dulu, ya Allah saya ngamalin ajaran Rasulullah sedekah saban hari.
kan saban hari enggak gedenya. Jadi kalau sedekah saudara 1.000 gitu, ada rezeki 2.000, besok ada rezeki jangan sampai enggak 1.000 begitu. 1.000 lebih silakan begitu tuh, kurang jangan sampai ada deposit istilahnya. Kemarin udah 2.000, ya udah hari ini pray dulu, jangan. Saban hari dipisahinnya, kasihinnya. Mohon maaf, saudara punya teman mau lahiran gak duit, kasih dari itu. Dan Allah demen banget sama yang kayak begitu, demen banget. Saya mau bongkar Nono Bintaro Jaya, dia sedekah jalan, sedekah dulu jalan, kasih orang lewat mau beli kayak mau kagak kayak, ampe Bintaro Jaya 1, 2, 3, 4 berapa itu, ampe jadi Geraha Raya Bintaro juga gara-gara sedekah. Emang Allah mau janji yang sedekah Allah berkahi, enggak ngomongin agama begitu, enggak ngomongin agama, sedekah. Dan ini rumus hidup, sedekah, jangan enggak sedekah. Wabakir bi, saban pagi, saban pagi. Kemudian wala tukhayyib sa'ilan waqafa bibabik, jangan kosongin pengemis yang datang ke rumah kita. Di pintu rumah kita ada pengemis, kasih apa kek. Kata kita begini, saya ajarin, saya hari ini beneran dah gak punya duit, gak punya apa. Bagaimana saya mau sedekah duit gak punya? Kalau di rumah kita punya gula, ambil sesendok, gula sesendok, taruh depan rumah, dah pergi sedekah sama semut minimal tuh, kasih. Habis duit nggak ada, udah gula aja kasih, sedekah. Udah begitu. No, rambut dicukur mulu, gondrong terus. Tuh alis nggak pernah dikorok-korok, udah pernah ngerok alis belum? Belum. Dari kecil udah pernah dikorok belum? Segitu aja tuh. Tuh udah cukup. Pelajaran dari situ aja. Kalau pengen digondrongin duit kita, sering-sering sedekah. Sedekah. Kayak begitu. Sedekah nggak apa-apa. Saban hari. Nggak usah sehari besok 1.000 kasih. Nggak ada rasanya, nggak ada. Tapi kalau saudara kumpulin, berkah. Banyaklah saya kawan-kawan tuh mau lahiran saya kasih duit. Sebetulnya bukan karena banyak duit, bukan, karena begitu sebetulnya. Jadi nggak berasa di hati, mau berapa aja nggak berasa begitu, nggak ada sayangnya nantinya, karena menghilangkan kesayangan pada dunia. Dan itu Allah paling demen sama orang begitu tuh. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, apa aja kasih, minimal apa aja sebisa kita. Roti adanya, pisang aja bang ya, begitu. Kadang mohon maaf ada tukang ngamen, kasih aja rokok sebatang, rokok ya, ayo girang, udah nggak apa-apa gitu. Makasih juga dia, begitu, kayak begitu. Kenapa? Karena itu hadiah dari Allah kepada kita. Kalau ada pengemis ke rumah, jangan-jangan Nabi Khidir nguji kita lewat gambarannya pengemis, mana tatoan mulu lagi, nggak meyakinkan dia pengemis. Kayaknya anak pang. Kalau di barat mah anak pang tuh orang yang bosan kaya. Kalau di kita mah emang udah bosan miskin, tambah parah dandanannya. Itu begitu. Jadi kita ada orang datang, ini hadiah dari Allah. Nabi Khidir datang ke rumah kita, kasih apa yang kita bisa kasih. Kasih aja sebisa kita. Makanya kalau sudah kabar nari, orang datang kasih. Begitu. Bagaimana kalau kita nggak punya untuk dikasih? Kalau nggak punya, jawabannya yang bagus atau janji yang bagus. Bang,
saya nggak ada hari ini, maafin, kayaknya sih seminggu lagi ada, nanti seminggu lagi ya datang kemari. Begitu, itu namanya janji. Nabi begitu, Nabi disuruh bagi-bagi. Begitu artinya ada orang bagi sama Nabi, dibagi sama Nabi, ternyata pembagiannya dikit. Biar gampang aja saya ambil contoh, orang 100 adanya 70 box, jadi kurang. Kata Nabi sama yang belum, saya janji besok lusa kalau ada saya bagi, ente kemari ya, ingetin saya. Begitu namanya menolak dengan janji. Atau ngomongnya yang bagus, maafin Pak ya, yang bagus. Jangan kita kata astagfirullah, gua aja lagi susah nih, gua susah, lu datang lagi, dasar gembel. Ya Allah, jangan. Nabi Khidir ngeri, nolak Nabi Khidir, usahanya acak-acakan. Jangan, yang bagus. Kalau mau nolak pengemis, yang manis bahasanya. Jadi kalau orang datang ke rumah kita, itu Allah utus. Sampai ada kiai kalau sedekah tangannya di bawah, tangannya. Ini orang miskin, dia begitu. Orang miskin yang ngambil yang atas. Emang apa? Muliaan dia. Kalau nggak ada dia, saya kagak bisa ngamalin ajaran Rasulullah. Nyuruh saya umatnya kudu sedekah. Untung dia datang, dia mulia, hadiah dari Allah. Ini Pak, bukan begini, begitu, bukan. Sebab sedekah itu sebelum jatuh ke tangan orang miskin, jatuh di tangan malaikat. Diputar dulu sama Allah, sama malaikat. Allah senang berkah, biar kata seperak panjang, udah kaya, berkah, begitu berkah, begitu. Saya mau sedekah untuk orang tua, itu orang tua bukan sedekah, kewajiban namanya. Kita jadi anak diberojolin nama dia, apalagi besok bulan roah, ya roahan, ya sisiin aja, takut berat mah, sisiin. Makanya saya suka ajarin tuh, kalau ini ilmu, mumpung sayanya ingat ya. Jadi saudara ini kan kita hidup ya, bakalan mati. Kita bakal mati nggak? Nah, kalau bakalan mati, kita pisahin dulu, takut anak kita nggak ngerti. Ini ilmu hidup, biar berkah. Umpama kita punya anak berapa ya? Udah belum ya? Belum? Oh belum. Kita punya anak 4, umpama begitu. Lalu kita punya kontrakan 5 pintu. 5 pintu umpama. Apa aja lah, ini mau contoh. Kita bilang sama anak kita, gua bagi hidup aja dah, umpamanya. Silakan. Kalau bagus udah mati juga nggak apa-apa. Tapi harus jangan dikasih semua sama anak. Umpamanya ada 5 pintu. Satu. Yang satu ini jangan diapa-apain. Modal kamu haulin saya. Begitu. Modal kamu haulin, tak tahu kan haul kan, tahu kan? Atau haul tahu? Nah, modalin kamu haulin saya. Kalau kamu mau nambahin silakan. Kalau pengen gede-gedean silakan tambahin. Kalaupun enggak, ini cukup buat haul saya. Begitu kira-kira begitu. Cara ngomong sama anak. Pisahin. Ini berkah. Kalau saudara tinggal ngitung aja dah, istilah kita ngira-ngira aja. Kayak begitu tuh. Biar apa? Biar pada kagak ngiri-ngiri. Itu kalau mau haul, kata yang ini, rumah lu aja bang. Gitu. Rumah lu aja. Kata yang ini, rumah lu aja po. Gitu. Pada kagak mau. Begitu, yang kayak begitu. Dia puyeng. Nah kita jangan sampai muyengin anak. Pisahin dulu buat haul kita, biar kata sepetak kecil. Kalau punya harta umpamanya kayak begitu tuh, barkah jadi haul besar. Saya temukan di Betawi
ajaran begini dipakai oleh banyak orang. Saya temuin itu dalam kehidupan. Jadi ada orang, ya cukup ada nampaknya, dia kontrakannya itu 10 pintu di luar yang dibagi-bagi itu. Ini jangan diapa-apain kata dia. Wasiat anaknya, buat haul gue, begitu. Jadi sehingga kira-kira menghasilkan itu kurang lebih 60 juta lah sekarang ini. Maka bikin haul, kalau pengen lebih tambahin kata dia tuh sebelum wafatnya. Jangan diapa-apain ini, jangan, nggak boleh dibagi, nggak boleh dijual. Ini membuat haul anak sama ibu lo gitu, kata si bapak ini sama anaknya. Itu sampai kayak begitu tuh. Saya temuin itu banyak. Itu namanya orang tua yang benar. Kalau udah dia bagi habis saja. Akhirnya haul pada dorong-dorongan. Rumah lu aja. Apalagi yang bininya pelit. Iya, rumah gua mulu. Emang anaknya baba mertua lu doang apa bang? Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Nah, kita jadi orang jangan begitu tuh. Siapin buat bikin haul kita kalau kita mati. Begitu. Jadi enak. Jadi belum matinya udah nyiapin buat kita mati. Lu nggak usah puyeng sampai si anaknya bilang, ya Allah, yai, baba aneh luar biasa. Buat dia mati haul aja pakai duit dia. Nggak mau makan duit anak. Padahal yang duit anak tuh dari dia juga itu. Rumah-rumah itu, kata si anaknya ini cerita sama kita. Sampai kayak begitu. Biar benar begitu. Saya tuh kalau bagi faraid kayak begitu. Kalau ada orang minta dibagikan warisan, mesti kita hitung, minta dipisahin barang sedikit. Duitnya pisahin ya. Kalau anaknya tuh 2 gitu, bagi 3 ya. Sama siapa bagi 3? Sama babakmu, sama ibumu, begitu. Ini buat haul biar lu kagak puyeng nanti kalau mau bikin kirim-kirim doa. Masih milik bersama, maksudnya masih milik bersama. Jangan langsung dibagi habis, sisain. Kalau dibagi habis repot, habis saja. Ini yang terjadi. Ini ilmu hidup. Supaya benar kita jalaninnya. Mumpung lagi membedah kayak begini, dan mumpung sayanya ingat untuk menyampaikan, kurang lebih begitu tuh. Ala kulli hal, sabanari kudu sedekah. Enggak mampu dengan duit, dengan tenaga. Enggak mampu dengan tenaga, dengan apa? Doa. Nggak bisa doain, diam, udah itu aja, begitu. Tapi saya yakin barang 1000 perak mau punyalah sedekah. Jangan enggak gitu, jangan enggak. Biar kita jangan terjebak ujian akhir zaman, pinjol lah, inilah, corona segala macam, yang tukang sedekah enggak stres, enggak. Allah jaga kehidupannya begitu, enggak ketakutan berlebihan yang kadang nyeleneh. Ada mobil di Ciledug Raya, uing, tinggalnya di belakang Assalam, ngumpet ke kolong ranjang, takut ketularan, cimang uing doang, waduh mati tuh, terpapar tuh, udah begitu aja dia ngumpet kolong ranjang. Kalau dia waras, itu mobil ada yang nyupir. Ada yang nyupir nggak? Ada yang nyupir aja biasa aja. Karena ada supirnya tuh ambulan, biasa aja. Ngapa dia sampai kayak gitu-gitu amat? Ini karena kurang mau sedekah. Penyebabnya. Jadi ciut hatinya. Jangan kita. Bisa sabanari. Begitu sabanari. Sampai ini di Cipete tuh, di Cipete. Saya lupa nama rumah makannya. Begitu, orang Pati itu sedekah Senin sampai Jumat gratis jam 2 sampai jam 5. Kalau saudara mau habis sekarang ada tuh. Gitu. Jam 2 sampai jam 5. Dia dagang nasi, dibikin 2 tempat. Tempat sini gratis jam 2 sampai jam 5, siapa aja. Sebelah sini berbayar. Gitu. Menunya dia kasih.
Jam 2 sampai jam 5 aja bersedekah. Jam 2 sampai jam 5. Kalau kita pengen gratis sebelah kiri, kalau pengen berbayar sebelah kanan, terserah. Sampai kayak begitu aja. Kalau mau nyobain begitu biar dia masuk surga, kan kita mikulin ganjaran dia begitu. Makanya kita sedekah saban hari begitu, berkah hidupnya beneran berkah. Dikata piara tuyul begitu nantinya, karena Allah kasih rezeki di luar nalar. Itulah orang sedekah saban hari. Segini ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin, atau doa saja? Wallahu alam.